Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu semangat. Kembali lagi bertemu saya Dani di YouTube channel Dani JRRR. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman kembali membahas sedikit permasalahan bahasa Indonesia, khususnya tentang permasalahan santunan dalam berbahasa. Jadi penting bagi kita untuk mengenal bagaimana cara berkata-kata atau berbahasa yang santun, karena berbicara atau berbahasa ini adalah alat komunikasi kita antar satu sama lain. Seseorang bisa dinilai santun atau tidaknya dilihat dari segi bahasanya atau dari tutur katanya. Kesantunan dalam berbahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan berdasarkan linguistik. Yang kedua, kesantunan berdasarkan pragmatik. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu kesantunan berdasarkan linguistik. Apa sih yang dimaksud dengan kesantunan berbahasa linguistik ini? Yaitu kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Dalam kesantunan linguistik ini itu terbagi ada 4 faktor. Ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi dalam kesantunan linguistik ini. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang tuturan atau bahasa seseorang, maka akan terdengar santun juga. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin pendek tutur atau bahasa seseorang, maka akan terkesan tidak sopan. Contoh, pinjam pulpen dibandingkan dengan yang lebih panjang, yaitu permisi, bolehkah saya meminjam pulpen Anda? Maka yang kalimat kedua itu akan terdengar lebih sopan ketimbang kalimat yang pertama. Terus yang kedua, faktornya juga yaitu faktor urutan. Jika kata perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan seperti tidak sopan. Namun apabila sebaliknya, jika kata pertanyaan diletakkan di akhir, maka akan terdengar sedikit sopan. Jadi penting urutan ini, dimana kita meletakkan kalimat perintah apakah di awal ataupun di akhir. Contoh, kalau kita letakkan kalimat perintah di awal, maka akan terdengar seperti tidak sopan. Contoh, ambilkan air untuk saya. Itu sedikit tidak sopan ketimbang kalau kita balik. Contohnya, saya merasa haus, bisakah Anda mengambilkan saya air? Maka itu akan jauh sedikit terdengar lebih sopan, dan yang mendengar pun yang disuruh pun akan merasa nyaman. Seperti itu. Terus yang ketiga juga faktor dari kesantunan linguistik ini adalah intonasi dan isyarat kinesik. Jadi juga harus diperhatikan intonasi ini. Apa sih maksudnya intonasi ini? Yaitu seperti nada bicara kita, tinggi atau rendahnya, atau menekan atau tidaknya. Karena ini sangat mempengaruhi kesantunan seseorang dalam berbahasa. Tadi juga ada isyarat-isyarat kinesik. Maksudnya seperti mimik wajah, gerak tubuh, atau ekspresi kita. Itu juga akan sangat mempengaruhi kesantunan kita dalam berbicara. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pemakaian ungkapan penanda kesopanan. Jadi bisa ketika kita ingin berbicara yang sopan, kita awali dengan kalimat-kalimat kesopanan ini. Contohnya seperti tolong,
mohon ataupun maaf, dan bolehkah, dan lain-lain lagi, banyak kalimat-kalimat kesantunan. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu kesantunan pragmatif. Maksudnya yaitu kesantunan pragmatif adalah kesantunan yang ditinjau dari segi maknanya, makna dari sebuah tuturan. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu kesantunan pragmatif kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu sendiri bisa dikemas melalui kalimat pernyataan ataupun pertanyaan. Jadi kita bisa menyuruh seseorang akan tetapi tidak secara langsung, bisa dengan menggunakan sebuah pernyataan atau deskriptif, atau bisa dengan kalimat pertanyaan atau interrogatif. Coba kita yang pertama, contoh kalimat perintah yang dikemas atau dibungkus dalam kalimat deskriptif atau sebuah pernyataan. Contohnya, misalnya seorang guru ketika melihat papan tulis yang penuh dengan coretan, lalu guru tersebut berkata, papan tulis ini kotor sekali, sepertinya tidak ada celah untuk saya menulis. Itu adalah sebuah pernyataan. Tetapi di balik itu ada keinginan guru tersebut menyuruh seseorang untuk menghapuskan papan tulis tersebut. Seperti itu. Yang kedua, bisa kalimat pertanyaan itu dikemas dalam sebuah maksudnya kalimat perintah. Bisa kalimat perintah itu dikemas atau dibungkus dalam kalimat interrogatif atau sebuah pertanyaan. Sebenarnya ingin menyuruh, akan tetapi diungkapkan dengan sebuah pertanyaan. Contohnya, seseorang berkata, kelas ini kotor sekali. Siapa yang piket hari ini? Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah ingin menyuruh siapa yang piket hari ini untuk membersihkan kelas itu. Jadi seperti itu. Jadi ada dua tadi. Dan perlu kita ketahui juga, kesantunan pragmatif ini juga ada maksim-maksimnya. Jadi juga ada maksim-maksimnya. Banyak. Di antaranya yang pertama ada maksim kerendahan hati. Jadi semakin rendah hati, maka akan terdengar semakin santun. Contohnya, misalnya seseorang ingin menyuguhkan sebuah makanan kepada tamu. Lalu disuguhkannya sebuah minuman misalnya. Mohon maaf, cuman ada ini yang bisa kami suguhkan. Nah, itu kan terdengar seolah sepertinya sangat-sangat rendah hati. Jadi itu akan terdengar sangat santun. Atau juga contohnya, silahkan mampir ke gubuk kami. Ingin menawarkan seseorang untuk bertamu ke rumahnya dengan menggunakan bahasa gubuk kami, padahal rumahnya misalnya baik-baik saja. Seperti itu. Yang kedua, ada juga maksimnya itu maksim pujian. Semakin memuji orang lain dalam bertutur dan tidak memuji diri sendiri, maka itu akan terdengar santun. Namun apabila sebaliknya, ketika berbicara dia lebih memuji dirinya sendiri ketimbang orang lain, maka itu akan terdengar tidak santun, bahkan akan kelihatan sombong. Dan masih banyak lagi maksim-maksim lainnya, di antara lain maksim kedermawanan, maksim kearifan, maksim kesepakatan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Baiklah, marilah kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu permasalahan keterampilan berbahasa. Keterampilan bahasa. Dalam keterampilan bahasa ini ada 4 aspek keterampilan bahasa. Yang pertama, menyimak. Jadi keterampilan bahasa yang pertama adalah menyimak. Jadi menyimak ini berbeda dengan mendengarkan. Meskipun kedengarannya sama, menyimak dan mendengarkan, akan tetapi menyimak ini lebih lagi ketimbang mendengarkan. Karena setiap menyimak itu pasti mendengarkan, namun tidak setiap mendengarkan itu menyimak. Terkadang orang ngantuk pun juga masih bisa mendengarkan, akan tetapi dia tidak menyimak dan tidak paham.
Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya menyimak ini. Hampir setiap hari orang pasti ada menyimak. Entah yang disimak itu adalah sebuah berita atau sebuah cerita dan lain-lain. Apalagi zaman sekarang ini bisa kita menyimak ini di berbagai tempat. Bisa di televisi, bisa di YouTube, bisa di Facebook ataupun media-media sosial lainnya. Dan ini di kehidupan sehari-hari sangat sering terjadi menyimak ini. Yang kedua, keterampilan bahasa yaitu berbicara. Semua orang pasti bisa berbicara, kecuali orang bisu. Akan tetapi berbicara yang terampil, yang rapi, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu cuma orang-orang tertentu saja yang bisa. Tidak semua orang. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, dan pemikiran serta isi hati. Jadi terkadang orang berbicara ingin mengungkapkan isi hati seperti curhat misalnya dan lain-lain, atau ingin menyampaikan suatu ide ketika berdiskusi lalu dia berbicara. Seperti itu. Yang ketiga, keterampilan bahasa yaitu menulis. Apalagi di zaman sekarang ini sangat banyak orang yang suka menulis. Apalagi dia sudah berprofesi sebagai penulis. Jadi menulis ini dilakukan seseorang itu dengan berbagai tujuan. Ada yang terkadang menulis itu untuk menyampaikan informasi, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang misalnya seperti wartawan, seperti pekerja koran. Mereka menulis sebuah berita di sana. Bisa juga menulis itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya. Misalnya menulis sebuah puisi atau menulis sebuah lagu. Ini kan sebuah karya. Yang keempat, keterampilan bahasa yang terakhir yaitu membaca. Membaca ini banyak tujuannya. Kenapa seseorang suka membaca? Karena misalnya bertujuan untuk hiburan semata. Ini banyak di kalangan misalnya anak-anak muda, mereka suka hiburan membaca, misalnya membaca komik atau membaca hal-hal yang menyenangkan lainnya. Bisa juga membaca ini bertujuan untuk mengisi waktu luang. Jadi seperti tidak ada kerjaan lain, lalu mengisi waktu luang tersebut dengan membaca. Ini adalah contoh hal yang positif. Jadi dibawa untuk membaca. Bisa juga orang itu membaca untuk mendapatkan sebuah informasi. Sangat jelas bahwa membaca itu akan sangat menambah wawasan seseorang, sangat menambah informasi serta ilmu. Jadi ada pepatah kan, membaca itu adalah jendela dunia. Karena itu sangat bagus kalau kita punya waktu luang itu dibawa untuk membaca. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia ini. Kalau ingin lebih mengetahui lagi, bisa kalian pelajari lagi atau bisa kalian buka cari-cari lagi permasalahannya di internet. Untuk itu saya mohon khilaf, mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.